Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Baraman dengan NIM 21042307. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dengan mata kuliah administrasi pertahanan. Bila masuk ke tahap pertama, yaitu pertemuan 1 administrasi pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti rugi. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diperlukan adanya suatu kegiatan yang intinya dilakukan melalui musyawarah dengan pemilik tanah untuk melepaskan hubungan hukum antara ia dengan tanah yang dikuasainya. Pengadaan tanah menurut Imam Koswahyono sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya. Tanah menurut tata cara dan berdasarkan nominal tertentu. Asas-asas pengadaan tanah. Yang pertama, kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, keseleraan. Selanjutnya, berdasarkan asas-asas di dalam undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah harus berdasarkan asas-asas tersebut, agar kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan terkena dampak dari pengadaan tanah yang dilaksanakan bagi kepentingan umum. Selanjutnya, kegiatan pengadaan tanah tersangkut kepentingan dua pihak menurut pendapat Maria Sumarjono. Kedua pihak yang dimaksud yakni instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Karena tanah sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain. Selanjutnya, tujuan pengadaan tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 3 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat, dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pihak yang membutuhkan tanah harus dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik tanah yang akan dibebaskannya. Terlebih pada saat ini, cenderung meningkat nilai ekonomisnya, karena luas tanahnya tetap sedangkan kebutuhan hak atas tanah baik untuk pembangunan kepentingan umum maupun swasta semakin bertambah. Selanjutnya, prosedur penyelenggaraan pengadaan tanah. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan melalui tahapan-tahapan prosedur, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan presentasi saya di pertemuan 2, yaitu tanah negara dan hak wilayah. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu. Tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Landasan-dasar bagi pemerintah rakyat Indonesia untuk menyusun politik, hukum, serta kebijaksanaan di bidang pertahanan telah tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara. Tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk
Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya, hak ulayat. Hak ulayat ditegaskan oleh Gi Kertasoporta dan kawan-kawan dalam hukumnya hukum tanah, jaminan UPA bagi keberhasilan pendayagunaan tanah. Menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum desa hukum. Untuk menjamin ketertiban pemanfaatan dan pendayagunaan tanah, hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum desa suku, di mana para warga masyarakat tersebut mempunyai hak menguasai tanah dan pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutu. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum ada terkait dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Ini mencakup aspek-aspek perdata dan publik, seperti hak bersama atas tanah dan tugas pengelolaan pengaturan dan pemeliharaan tanah oleh kepala adat atau tetua adat. Selanjutnya, subjek hak ulayat. Menurut Budi Harsono, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi di dua, yaitu masyarakat hukum adat teritorial, disebabkan para warganya bertempat di tempat yang sama. Yang kedua, masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh talian tanah. Selanjutnya, kedudukan hak ulayat. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kedudukan hak ulayat adalah Undang-Undang Pokok Agraria UPA. Tercermin dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat harus disesuaikan dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-aturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hak ulayat diakui eksistensinya oleh negara, namun implementasinya harus mengutamakan kepentingan umum bangsa dan negara yang lebih luas. Dalam konteks ini, kepentingan masyarakat adat harus sesuai dengan kepentingan yang lebih tinggi dan tidak dapat mempertahankan pelaksanaan hak ulayat secara mutlak. Dan selanjutnya, saya akan mempresentasikan pertemuan 3, yaitu land reform di Indonesia. Land reform adalah yang berarti perubahan. Namun, land reform bukan hanya tentang perubahan dalam struktur penguasaan tanah, melainkan juga tentang perubahan dalam hubungan sosial manusia terkait dengan tanah. Ini melibatkan retribusi tanah untuk keuntungan mereka yang menggarapnya, serta pembatasan hak individu atas sumber daya tanah. Dan reform bukan hanya alat perubahan sosial dalam konteks ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari tujuan politik, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa. Selanjutnya, menurut Profesor Budi Harsono, land reform dapat dibagi menjadi dua konsep, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Land reform dalam arti luas mencakup serangkaian program, termasuk pembaharuan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing atas tanah, mengakhiri penghesapan feodal, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah, serta perencanaan penggunaan sumber daya alam. Secara arti sempit, fokus pada distribusi tanah yang merupakan bagian dari konsep land reform dalam arti luas. Selanjutnya, menurut R. Suprapto, tujuan diadakan land reform di Indonesia yaitu pemerataan penguasaan atau pemilikan tanah pertanian untuk meratakan hasil produksinya, mengakhiri sistem kapitalisme dan feodalisme dalam penguasaan pemilikan dan penguasaan di bidang keagrarian, meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan taraf hidup petani dan rakyat pada umumnya, meningkatkan harga diri para penggarap dan meningkatkan gairah kerja, menghilangkan jarang pemisah antara golongan petani kaya dan miskin. Selanjutnya, pelaksanaan reform di Indonesia. Di Indonesia, pelaksanaan reform berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang terwujud di dalam suatu rangkaian kegiatan di bidang pertahanan. Kemudian dikatakan bahwa reform tujuan untuk memperkuat dan memperluas kepemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani. Secara umum, tujuan reform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Selanjutnya, pelaksanaan reform di Indonesia meliputi perubahan pembaharuan hukum agraria, penghapusan hak asing dan konsesi
pelaburan agraria nasional, dan reforma agrarian. Pelaksanaan reform di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan peta politik di dalam negeri. Dalam pelaksanaan UPA dan reform, pemerintah telah melakukan distribusi tanah yang telah dilaksanakan pelaksanaan reform di Indonesia. Juga dilakukan melalui program reform by Liverge yang meliputi distribusi tanah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pada masa Orde dan reform telah dimulai sejak awal kemerdekaan dan dengan kelahiran UPA nomor 5 tahun 1960. Namun presentasi ini tidak berhasil karena ditunggangi oleh muatan politik dan mengalami strategis akibat berbagai hambatan seperti lemahnya dukungan politik, administrasi yang tidak sempurna, dan konflik antara pihak pro dan kontra reform. Setelah masa reformasi dan reform menjadi lebih penting dalam agenda pembangunan agraria. Tepatnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan seterusnya ada upaya untuk memperbaiki ketimpangan pemilikan tanah, mengurangi konflik pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam era pemerintahan Jokowi, reform menjadi fokus utama dalam mencapai Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera. Langkah yang diambil antara lain pembatasan kepemilikan tanah, pertanian untuk individu, program distribusi tanah, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan tanah, serta pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola masyarakat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di pertemuan 4, yaitu hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria UPA adalah hak-hak yang dimiliki seseorang atau intensitas atas sebidang tanah yang diatur oleh hukum agraria Indonesia. Guna bangunan hak pakai, hak sewa, dan hak gadai. Hak ini memberikan pemilik atau pemegang hak wewenang untuk menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PA dan peraturan pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah meliputi hak milik. Hak milik adalah hak turunan-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan hak milik hanya dapat diperbolehkan untuk orang Indonesia, sedangkan orang asing tidak diperbolehkan memperoleh hak milik. Hak guna usaha. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh langsung oleh negara guna perusahaan tani, perikanan, atau peternakan dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu dan perpanjangannya berakhir, pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sah. Selanjutnya, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yang dapat berupa tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Selanjutnya, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah memiliki orang lain. Yang memberi wewenang dan kewajiban ditentukan oleh keputusan pemberiannya oleh pejabat dan wewenang pemilikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Selanjutnya, hak sewa. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Selanjutnya, hak memuka tanah dan memungut hasil hutan. Hak memuka tanah dan memungut hasil hutan yang hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Cara memperoleh hak atas tanah. Sesuai ketentuan hukum tanah, seorang badan hukum yang akan memperoleh tanah harus memenuhi syarat pemegang hak atas tanah. Dalam pasal 21 dan 22 mengatur tentang tanah milik yang hanya boleh dimiliki oleh warga negara. Sedangkan untuk tanah hak guna usaha dapat dimiliki oleh badan hukum ditunjuk oleh pemerintah hak guna bangunan HGB. Harus dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang didirikan oleh hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pasal 30 dan 36. Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan hukum Indonesia berdasarkan pasal 42 hanya berhak memperoleh tanah dengan status hak pakai. Selanjutnya, dalam memperoleh tanah harus diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, status tanahnya. Yang kedua, status pihak yang memperoleh tanah. Yang ketiga, bentuk pemindahan haknya.
Selanjutnya, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka cara memperoleh hak tanah dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, penggunaan hak atas tanah. Jika tanah yang dilakukan berstatus tanah negara. Yang kedua, pemindahan hak atas tanah apabila memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah yang dan pemiliknya bersedia secara sukarela. Yang ketiga, pelepasan atau pembebasan hak atas tanah bila yang memerlukannya tanah tidak memenuhi sebagai syarat pemegang hak atas tanah dan pemiliknya bersedia untuk melepaskannya. Yang terakhir, penyebutan hak atas tanah jika yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah dan melalui pelepasan hak tidak menghasilkan kata sepakat serta tanahnya benar-benar untuk kepentingan umum. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di pertemuan 5, pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak atau pemberian dan pengakuan hak baru. Kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan suatu terhadap tanah. Selanjutnya, daftar hukum pendaftaran tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 yang dikenal dengan UU PA. UU PA merupakan landasan bagi pembaharuan hukum agraria guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga dapat dicegah adanya sengketa tanah. Selanjutnya, objek pendaftaran tanah. Adapun objek pendaftaran tanah menurut ketentuan pasal 9 PP nomor 24 tahun 1997 adalah bidang-bidang yang pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, tanah hak pengolahan. Yang ketiga, tanah wakaf. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Yang keempat, yang kelima, hak tanggungan. Yang keenam, tanah negara. Selanjutnya, azas pendaftaran tanah. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas. Yang pertama, azas sederhana. Azas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, azas aman, yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Yang ketiga, asas terjangkauan. Yang dimaksud keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Yang keempat, asas mutakhir. Yang dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Yang kelima, asas terbuka. Yang dimaksud agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis. Selanjutnya, sistem pendaftaran tanah. Ada dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran hak, sistem pendaftaran akta. Persamaan dari kedua sistem pendaftaran tersebut adalah baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak. Setiap pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan pembebarannya dengan hak lain harus dibuktikan dengan satu akta. Dalam akta tersebut dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan antara lain perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya, dan hak apa yang dibebankannya. Perbedaannya tanah. Perbedaannya adalah yang pertama ada sistem pendaftaran akta. Pendaftaran berarti mendaftarkan peristiwa hukumnya yaitu peralihan haknya dengan cara mendaftarkan akta. Yang kedua pada sistem pendaftaran hak. Pemegang hak adalah daftar pemegang hak yang menurut hukum sehingga pendaftaran bagi pendaftarkan statusnya seorang sebagai pemegang hak atas tanah. Syarat pendaftaran tanah. Bagi seseorang, bagi perseorangan yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan pengakuan hak milik atas bidang tanah pendaftaran pertama kali persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah satu, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya di atas materi cukup. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi identitas KTP KK. Yang keempat, asli bukti perolehan tanah atau alas hak. Yang kelima, asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah. Golongan 3 atau rumah yang dibeli dari pemerintah. Yang keenam, fotokopi SPPT PBB tahun perjalanan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket penyerahan bukti SSB dan bukti bayar untuk uang pemasukan.
Yang terakhir, melampirkan bukti ESP atau PPH sesuai dengan ketentuan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan di record selanjutnya.